Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani jagung, terutama yang ada di Kota Prabu Mulih, untuk budidaya jagung ini sangat mudah sekali. Yang penting pertama yang harus dilakukan adalah persiapan dulu benih yang baik ya, Pak Men ya. Benih yang baik yang harus dipilih yang benar-benar berkualitas dan hasilnya bagus. Itu. Nah, benih yang kita gunakan di sini adalah benih NK6501 Super dari PT Syngenta Indonesia. Selain daripada benih yang unggul, yang harus disiapkan adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini harus diolah benar-benar, karena kalau tidak diolah dengan baik, dengan kedalaman 15-20 cm, maka perakaran dari tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik. Setelah dilakukan pengolahan tanah, itu harus disebarkan pupuk kandang, kurang lebih 1 hektarnya itu berkisar antara 5 sampai dengan 8 ton per hektarnya. Dan kemudian harus juga dilakukan pemberian dolomit dengan takaran yang sesuai dengan untuk menaikkan pH tanah sampai ke pH kurang lebih 6,5. Setelah melakukan pengolahan tanah, kita melakukan penanaman dengan perlakuan benih 5 kg. Di sini kita melakukan perlakuan benih 5 kg ini kita kasihkan 20 mili Portenza. Portenza ini digunakan untuk agar pertumbuhan daripada perakaran lebih baik, yaitu perakaran lebih baik, dan juga menanggulangi serangan daripada pungi, daripada jamur dan juga ulat gerayak dari umur 0 sampai dengan 15 hari. Itu. Setelah untuk pengendalian gulma pada tahap awal, karena selanjutnya kita tidak akan melakukan penyiangan di dalam biar kita hemat, itu pada umur tanaman 12 sampai 15 hari itu kita melakukan penyemprotan Kalaris untuk menanggulangi gulma. Akan tetapi dengan penyemprotan Kalaris, tanaman jagungnya tidak terganggu dan tidak mati. Itu. Nah, itu dilakukan 1 hektarnya menggunakan Kalaris 1,5 liter untuk 1 hektarnya. Setelah dilakukan itu, yang harus pertama sekali selain untuk menanggulangi ulat, untuk hama dan penyakit, juga kita pada selanjutnya umur 30 dan 40 hari kita melakukan penyemprotan, terutama di aplikasi yang sudah kita lakukan ini, kita melakukan penyemprotan Alika, penyemprotan Alika, dan juga dengan ditambah dengan Amistartop untuk meningkatkan hasil. Kenapa kita melakukan penyemprotan itu? Untuk agar gangguan dari hama dan juga busuk hawar daun tidak terjadi pada tanaman jagung. Nah, untuk pemupukannya itu dilakukan pada saat awal tanam. Awal tanam itu 1 hektarnya itu pada saat tanam itu 1 hektar menggunakan pupuk urea 150 kg per hektar, KCL 100 kg per hektar, dan SP36 100 kg per hektar. Pemupukan kedua agar pertumbuhan dan terutama pertumbuhan dan hasilnya bagus, itu hanya dilakukan dengan pemupukan urea sebanyak 150 kg itu pada minggu ketiga. Kemudian dilakukan pemupukan yang ketiga, yang terakhir itu pemupukan pada umur 6 minggu setelah tanam dengan menggunakan urea sebanyak 150 kg per hektar. Selain daripada pemupukan melalui aplikasi melalui tanah yang disebarkan ke tanah, kita juga melakukan pemupukan juga melalui daun, yaitu dilakukan bersamaan dengan aplikasi penggunaan fungisida dan insektisida dengan takaran sesuai dengan pupuk yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pemeliharaan di dalam tanaman itu apabila
terjadi lagi serangan daripada ulat geraya ataupun ulat pau. Itu. Namun apabila tidak lagi terserang daripada ulat geraya ataupun ulat pau, maka tidak lagi kita lakukan penyemprotan ulang untuk insektisida. Selanjutnya kita tinggal menunggu saat panen. Di sini umur panennya adalah 115 hari. Pada umur 115 hari itu dilihat dari tanda-tanda klobot sudah berwarna coklat dan daun bagian bawah sudah mulai coklat, namun tanaman masih tetap tegar. Setelah umur 115 hari, sekitar umur 120 hari, tanaman jagung tersebut sudah siap panen. Potensi yang sudah kita lakukan ini bahwa hasil daripada aplikasi yang sudah kita lakukan sesuai dengan anjuran itu bisa menghasilkan, kemarin kita menghasilkan 8,5 ton per hektar dengan penggunaan benih itu 15 kg benih jagung. Dengan harga jagung saat ini 4.500 itu. Jadi untuk permodalannya kemarin itu habisnya semuanya ada sekitar 14 sampai 15 juta. Dengan hasil seperti ini kita akan mendapatkan untung 100% lebih. Mungkin itu bagi para petani yang berminat untuk melakukan budidaya tanaman jagung hibrida secara sesuai dengan anjuran, sesuai dengan prosedur, maka akan menghasilkan tanaman jagung, hasil jagung pipil kering itu berkisar antara 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Dan insya Allah bisa mengangkat perekonomian para petani pada saat ini yang terpuruk dikarenakan harga karet kita lagi jatuh. Insya Allah dengan melakukan penanaman jagung di areal kita yang belum ditanami karet, dengan penanaman jagung akan meningkatkan perekonomian daripada petani.